Satu cerita yang cukup masyhur, Syekh Ali Ar-Rahbini ini bisa dikatakan sebagai salah satu guru utama dari Syekhona Khalil. Jadi Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini, kakek Syekh Ali yang kita hauli ini adalah guru dari Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, sedangkan putranya Syekh Muhammad Ar-Rahbini ini adalah guru dari banyak santri-santri Syekhona Khalil yang melanjutkan ke Makkahul Mukarramah. Jadi sampai sekarang surat dari Syekh Muhammad Ar-Rahbini ini banyak tersimpan di Bangkalan, di daerah Tambak Agung, di daerah Cengkebuan, karena para ulama Bangkalan termasuk Ki Ismail, Tambak Agung, Ki Muntaha, Cengkebuan itu berguru dulu di Mekah kepada Syekh Muhammad bin Ali Ar-Rahbini. Dan satu kisah yang sangat masyhur yang sampai sekarang masih kita kenang tentang Syekh Ali Ar-Rahbini Al-Akbar, kakek dari Syekh Ali Ar-Rahbini yang kita hauli ini adalah dulu beliau sebelum wafatnya mengalami kebutaan. Nah, termasuk takzim dari Syekhona Khalil Bangkalan terhadap gurunya ini, beliau masih tetap mulazamah kepada gurunya ketika di rumah. Karena Syekh Ali Ar-Rahbini ini dulu mengajar di Masjidil Haram. Termasuk ilmu yang diambil Syekhona dari Syekh Ali ini adalah qiraah sab'ah, ahli qiraah. Nah, ketika sebelum wafatnya Syekh Ali Ar-Rahbini mengalami kebutaan, akhirnya tidak mengajar di Masjidil Haram, tapi bermukim di rumahnya, menetap di rumahnya. Nah, termasuk bakti dari seorang Syekhona Khalil kepada Syekh Ali Ar-Rahbini ini setiap malam Syekhona Khalil tidur di pintu musola gurunya ini, Syekh Ali ini. Karena apa? Dengan harapan, karena beliau tahu Syekh Ali Ar-Rahbini ini setiap malam sholat tahajud di mihrab musolanya. Dengan harapan ketika gurunya bangun di sepertiga malam, masuk ke pintu musola, beliau akan menginjak tubuh Syekhona Khalil, beliau akan bangun dan akan mengantarkan gurunya ini ke pengimaman. Taklim yang sangat luar biasa. Bahkan para hadirin, Syekh Ali Ar-Rahbini ini juga kilah yang memerintahkan Syekhona Khalil untuk pulang. Padahal Syekhona Khalil ini masih kuat semangatnya untuk mencari ilmu. Pada waktu itu ada 3 santri dari Syekh Ali Ar-Rahbini ini, termasuk salah satunya Syekhona Khalil, diperintahkan pulang ke Indonesia. Yang 2 ini dak samikna wa atokna. Ini kan banyak sekarang tipe santri yang seperti itu, bukan samikna wa atokna, tapi samikna wa pikir-pikir. Ini yang 2, samikna wa pikir-pikir. Saya masih pengen ngaji, saya masih pengen menuntut ilmu. Akhirnya apa? Enggak pulang tapi lanjut ke Mesir. Yang 2 ini. Yang 1 Syekhona Khalil samikna wa atokna. Meskipun semangatnya masih kuat untuk mencari ilmu, tapi karena gurunya menyuruh untuk pulang, akhirnya beliau pulang ke Madura. Nah, yang 2 ini tidak jadi apa-apa, yang 1 menjadi seorang Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka dari itu para hadirin tidak heran jika Syekhona Khalil ini takzimnya sangat luar biasa ketika Syekh Ali Ar-Rahbini Al-Asghar, cucunya ini, berkunjung ke Madura pada waktu itu untuk pertama kalinya tahun 1921. Berarti itu 4 tahun sebelum wafatnya Syekhona Khalil. Syekhona niku wafatipun 1925. Itu Masya Allah tabarakallah, disambut oleh Syekhona Khalil seakan-akan yang datang itu Bapak Presiden. Seluruh pondok dibersihkan, rumah semuanya dibersihkan. Mengapa? Kedatangan cucu gurunya. Nah, ini yang kita ambil pelajaran, ya, bahwasanya takzim terhadap guru itu juga termasuk takzim kepada setiap sosok yang berkaitan dengan guru kita. Nah, itu yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika Imam Nawawi ini menerjemahkan biografi dari Al-Imam Ibnu Surayj. Itu beliau mengomentari wa huwa ahadu ajdadina fi silsilatil fiqh.
Kata Imam Nawawi, saya nggak pernah berguru kepada Imam Ibnu Suraj. Saya nggak pernah menututi kepada beliau. Beliau wafat, saya masih belum lahir. Tapi kata Imam Nawawi, saya hormat taklim kepada beliau karena beliau ada di salah satu mata rantai keguruan saya. Beliau adalah guru dari guru saya. Maka ini yang kita pelajari di malam hari ini dari para abna wa banat, para zuriyah Syekh Ali Ar-Rahbini. Kita belajar bahwasanya yang namanya berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua itu tidak pernah lekang oleh waktu. Tidak ada kata terlambat di dalam berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata selesai di dalam berbakti kepada orang tua. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kama yajibu 'alal insan ayyabirra walidayhi fi hayatihima kadzalika yanbaghi 'alaihi ayyabirrahuma ba'da wafatihima. Kita ini di dalam agama Islam, kata Imam Haddad, enggak pernah mengenal kata terlambat di dalam berbakti kepada orang tua. Banyak di antara kita di masyarakat ketika orang tua meninggal menyesalnya luar biasa. Mengapa? Katanya, saya terlambat, belum bisa membahagiakan orang tua. Padahal yang namanya bakti kepada orang tua, kata Imam Haddad, sebagaimana ketika orang tua masih hidup kita diperintahkan, begitu pula ketika orang tua sudah wafat, perintah untuk berbakti kepada orang tua itu masih berlaku untuk kita. Nah, karena itu baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bentuk bakti terbaik. Itu kata Kanjeng Nabi, inna abarral birri ayyasil rajul ahla wuddi abihi. Termasuk, bahkan bukan termasuk, bentuk bakti terbaik, kata Kanjeng Nabi, adalah ketika seorang anak itu menjalin kembali, menghubungkan kembali ikatan-ikatan yang sudah terjalin di antara para leluhurnya, di antara para orang tuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.